Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapannya. Pertama-tama, adanya dorongan dari dalam atau dorongan internal. Kemudian ada dorongan dari luar atau dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan, perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu yang pertama, tahap yang merupakan identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap yang ketiga merupakan tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap yang keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Graina, Chua, dan DeFeo mengemukakan bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka melakukan perubahan manajemen agar dapat memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen atau decide. Yang kedua, melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan atau prepare. Yang ketiga, melakukan peluncuran perubahan atau launch. Yang keempat, melakukan implementasi perubahan atau sustain. Dalam tahap memutuskan perubahan manajemen yang perlu dilakukan adalah mempelajari metode perubahan yang tepat untuk digunakan, mempertimbangkan status organisasi untuk menentukan strategi dan tujuan perubahan dapat ditentukan, menentukan bagaimana inisiasi perubahan manajemen dapat diintegrasikan dengan metode menentukan ruang lingkup perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan terhadap sumber daya organisasi, menaksir pihak lain yang dapat membantu organisasi dalam melakukan perubahan. Dalam tahap persiapan perubahan, manajemen yang perlu dilakukan adalah membangun infrastruktur yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan, menentukan inisiator perubahan dan menentukan tim pelaksana perubahan, menentukan tujuan perubahan, melakukan perencanaan sumber daya manusia, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keuangan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan awal yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan, menyusun rencana-rencana perubahan. Dalam tahap peluncuran perubahan, manajemen yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim manajemen, melaksanakan proyek-proyek pendahuluan, mendukung dan memantau kegiatan, mengukur dan meninjau berbagai rencana, dan memutuskan apakah perubahan dilanjutkan atau dihentikan. Dalam tahap implementasi perubahan, manajemen yang perlu dilakukan adalah melaksanakan perubahan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan, meninjau kembali tujuan organisasi serta mengukur, meninjau, dan mengontrol berbagai kegiatan. Dalam tahap melanjutkan implementasi perubahan yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian berbagai kegiatan, mengukur, meninjau, dan mengontrol berbagai kegiatan. Tetap fokus pada kepuasan konsumen dan melakukan pelatihan pada karyawan agar mereka memahami tujuan perubahan.